Perkenalkan, nama saya Hafid Sobandi dari Universitas Sanggabuana dengan nomor induk mahasiswa 1111231017 dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni. Di sini saya akan membahas tentang entrepreneur. Apa sih entrepreneur? Entrepreneur menurut saya adalah seseorang yang memulai bisnis atau lapangan kerja dan dapat menghadapi resiko dari ketidakpastian di lapangan yang dapat mempengaruhi dalam bisnis tersebut. Menjadi entrepreneur itu ada keuntungannya. Jadi apa aja sih keuntungan menjadi entrepreneur? Yang pertama kemandirian, yang kedua pengembangan karir, yang ketiga pencapaian pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga hal tersebut satu-satu, oke? Yang pertama itu kemandirian. Kenapa sih kemandirian menjadi salah satu keuntungan menjadi entrepreneur? Menurut saya, karena menjadi entrepreneur itu kita jadi bisa mengambil keputusan yang tepat di saat keadaan genting ataupun keadaan yang tidak menentu untuk masa depan kita sendiri, dan itu tidak akan berpengaruh kepada siapapun karena keputusan tersebut dibuat oleh kita dan untuk kita sendiri. Lalu yang kedua, kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Kenapa? Karena kita yang memegang bisnis tersebut, kita yang menjadi pimpinan, jadi kita yang memanage waktu kita sendiri, kapan bisa di kantor, kapan kita bekerja, kapan kita refreshing, pulang, istirahat, dan sebagainya. Itu kita yang mengatur waktu kita sendiri. Lalu yang kedua, pencapaian pribadi. Untuk pencapaian pribadi sendiri, kalau menurut saya, kayak kalau kita sukses, kita bisa mengangkat derajat orang tua, dan juga kita bisa mendapatkan reward pun itu dari hasil sendiri, dari hasil bisnis kita yang sudah maju. Kemungkinan kita akan mendapatkan reward tertentu ya, tapi tidak semua akan mendapatkan reward. Dan juga untuk pencapaian pribadi, kita mungkin bisa membeli barang-barang tertentu yang dulu kita idam-idamkan dan sekarang kita bisa beli hal tersebut untuk pencapaian pribadi kita sendiri. Yang ketiga, pengembangan karir. Kenapa pengembangan karir? Karena kita memulai bisnis itu dari nol atau dari bawah, kita akan terus berproses untuk supaya bisnis kita bisa terus naik, supaya bisnis kita dikenal oleh orang-orang bahwa ini bisnis kita yang kita pegang dan kita usahakan untuk bisa maju. Terus di pengembangan karir juga, kalau misalnya kita sudah dikenal oleh orang, kita juga bisa berkenalan dengan pebisnis lain, apakah itu dari Indonesia atau di luar Indonesia, dan di situ kita bisa menggali informasi tentang apa yang diperlukan oleh bisnis kita atau usaha kita, supaya usaha kita bisa menjadi lebih besar, lebih bagus, dan memperbaiki apa hal yang harus kita perbaiki di usaha kita tersebut. Lalu untuk menjadi seorang entrepreneur, kita harus memiliki beberapa keterampilan yang harus kita kuasai, yaitu kreativitas, komunikasi, dan manajemen waktu. Di
sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keterampilan-keterampilan tersebut. Yang pertama, kreativitas. Kenapa sih harus kreativitas? Karena untuk menjadi seorang entrepreneur itu kita harus bisa berpikir di luar otak kita, atau harus bisa berpikir apa yang orang lain tidak pikirkan untuk mencari sebuah ide atau jalan keluar dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Yang kedua, komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena komunikasi itu penting. Tanpa komunikasi juga kita tidak akan tahu tentang apapun di bisnis kita, dan untuk mengembangkan bisnis juga kita perlu yang namanya itu komunikasi. Apalagi untuk mengembangkan bisnisnya untuk ke luar negeri, kita perlu minimal bisa bahasa Inggris untuk komunikasi di luar negeri. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang dipakai oleh semua negara. Lalu yang terakhir, yang ketiga, manajemen waktu. Untuk manajemen waktu ini sudah dijelaskan di poin pertama tentang keuntungan menjadi entrepreneur di kemandirian. Jadi kenapa sih harus bisa memanage waktu? Karena kalau kita tidak bisa memanage waktu, kita kemungkinan besar kita akan kesusahan sendiri dan kecapean sendiri karena kita tidak bisa memanage waktu kita sendiri. Kita juga harus bisa memanage waktu kita, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus istirahat, dan kita juga harus bisa memanage waktu kapan kita harus berangkat ke kantor, pulang ke kantor juga, supaya waktu yang kita pakai itu efisien dan menguntungkan untuk diri kita sendiri dan menguntungkan untuk bisnis kita tersebut.